Jumpa kembali dalam refleksi ibadah keluarga hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Kita akan kembali disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami percaya kepadamu melalui Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, firman yang menjadi manusia. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengampuni kesalahan kami agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami hikmat sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian kami dapat melakukannya. Kami memohon di dalam nama Tuhan. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Pembacaan terambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam akan saya bacakan untuk jemaat sekalian. Firman Tuhan menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat disilakan duduk. Siapa di antara kita yang bersedia untuk menderita? Pasti tidak ada seorang pun yang mau menjawab bersedia, karena tidak ada manusia yang ingin mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Namun nyatanya dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya, penderitaan seringkali menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Nah, jika demikian, itu artinya kita tidak bisa menghindar dari yang namanya penderitaan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan juga akan mengalami penderitaan. Apalagi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan mengalami penderitaan karena dunia ini jahat, sehingga akhirnya dunia menolak mereka, dan penolakan tentu membuat orang mengalami penderitaan. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan memang bisa saja diterima oleh dunia, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dunia juga punya hukum atau aturan yang berlaku. Maka ketika mereka melakukan hal yang jahat, mereka akan mengalami yang namanya hukuman. Dan hukuman membuat manusia mengalami penderitaan. Jika hal ini terjadi di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya,
maka mungkin kita bingung apa yang harus kita perbuat. Apakah kita hidup harus melakukan kehendak Tuhan ataukah tidak? Toh keduanya memberikan dampak bagi kita, membuat akhirnya kita menderita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui teks Alkitab yang kita baca saat ini, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita kembali diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, juga mengalami penderitaan. Penderitaan yang disebabkan karena hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Dan semuanya terjadi hanya untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Itu artinya ketika saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus memutuskan untuk mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melakukan sesuatu yang baik dan benar, tentu kita juga akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami sesungguhnya merupakan sebuah proses pendewasaan iman kita. Tetapi sebaliknya, jika kita mengalami penderitaan yang disebabkan karena sikap hidup kita yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang tidak baik dan tidak benar, dan konsekuensinya kita juga harus mengalami penderitaan, maka itulah yang harus kita tanggung. Dan inilah yang menjadi perbedaan antara penderitaan yang dialami karena melakukan kehendak Tuhan dan juga tidak melakukan kehendak Tuhan. Orang yang mengalami penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan, dia tidak akan larut dengan penderitaan yang dialaminya, tapi dia akan kembali bangkit dan sadar serta percaya bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Tetapi kalau orang yang mengalami penderitaan yang disebabkan karena sikap hidupnya yang tidak melakukan kehendak Tuhan, dia akan terus terpuruk. Dan tentunya kalau dia tidak menyadari semuanya itu dikarenakan tindakannya yang tidak memperlihatkan jati dirinya sebagai orang yang beriman, maka dia akan larut dalam penderitaan yang dialaminya. Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, konsekuensi dari pilihan kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah hidup melakukan kehendak-Nya. Dan ketika kita melakukan kehendak-Nya, tentu penderitaan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi kita akan menuai hasilnya. Bukan hanya kelak nanti ketika dia datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjadi hakim, tetapi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini pun kita akan memetik hasilnya. Dalam penderitaan, dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan untuk melewati segala sesuatunya. Karena itu, putuskanlah hal-hal yang tidak baik dan benar, yang tidak benar, hal-hal yang jahat yang selalu menjadi bagian dalam hidup kita, agar akhirnya hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya dengan waktu yang masih Dia berikan, kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, yaitu yang baik dan yang benar kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan persekutuan. Terlebih dalam situasi sulit saat ini, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kesulitan. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kesulitan yang kita alami yang membuat kita menderita tidak menghilangkan pengharapan kita bersama dengan Dia. Hiduplah di dalam Dia, pergunakan waktu yang ada untuk hormat serta kemuliaan namanya melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami, kembali mengingatkan kami sebagai orang yang beriman kepadamu untuk selalu mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan
memuliakan namamu, melakukan kehendak-Mu, sekalipun kami diperhadapkan dengan tantangan, penderitaan, tetapi kami tidak mundur, kami terus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami mau mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu hamba berdoa untuk semua orang yang saat ini sedang berjuang untuk melakukan yang terbaik, yang benar di dalam kehidupan ini. Sekalipun ada pergumulan penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan dalam hal relasi dengan sesama, tetapi mereka tidak larut dengan persoalan-persoalan dan pergumulan yang sedang terjadi. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka.